Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita aturkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita yakini betul hanya dengan keimanan dan ketakwaan itu sajalah maka insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan hidup, kebahagiaan hidup, baik hidup kita di dunia yang fana ini dan terlebih lagi kehidupan kita nanti di akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di Jumat kedua di bulan Muharram, yakni tepatnya di bulan atau di hari Jumat tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah. Tentu saja kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita kembali dapat bertemu dengan tahun baru 1442 Hijriah. Hari ini tema daripada khutbah Jumat yang singkat ini adalah keutamaan di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama di dalam kalender Hijriah. Bulan di antara 4 bulan yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa besar, yang di dalamnya terdapat keutamaan dan fadilah, yang juga merupakan torehan sejarah perjalanan umat Islam.
Karena Muharram sendiri itu berasal dari kata haramah, yang artinya terlarang. Atau bisa juga kita artikan haram itu adalah sesuatu yang suci. Seperti istilah Masjidil Haram, masjid yang suci, atau Al-Haramain, dua kota yang suci, yakni kota Mekah dan Madinah. Karena memang sejak dulunya bulan Muharram itu, mulai dari sebelum zaman baginda Rasul, orang-orang Arab itu memang sudah memuliakan bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram itu, kalau bahasa kitanya, pantangan untuk melakukan atau peperangan atau menumpahkan darah. Jadi menghindari sedemikian mungkin di bulan Muharram itu tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah, sehingga dijaga betul kesuciannya di bulan Muharram. Nah, ketika tahun ketiga pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada persoalan. Persoalannya yaitu tentang tidak adanya dan tidak tercantumnya bilangan tahun pada surat menyurat yang ada pada pemerintahan Umar bin Khattab pada saat itu. Salah satunya adalah yang kemudian mengadu kepada khalifah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, yaitu gubernur Basrah, seorang gubernur Basrah di Irak, ngadu kepada khalifah, ya khalifah, kalau terus-terusan surat menyurat ini tidak ada tahunnya, ini akan kacau secara administratif nantinya. Karena memang pada saat itu bangsa Arab hanya mengenal tanggal dan bulan. Tahun itu belum dicantumkan, sehingga tahun pada saat itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang luar biasa. Seperti contoh adalah tahun gajah, Amul Fil namanya. Tahun gajah itu peristiwanya adalah penyerangan Raja Abrahah dengan pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Ada juga Amun Nubuwah, tahun kenabian. Tahun kenabian itu ditetapkan karena peristiwa awal pertama kali beliau Rasul mendapatkan wahyu menjadi nabi, sehingga disebut dengan tahun nubuwah, tahun kenabian. Ada juga disebut dengan Amul Hazan, Amul Hazni, yaitu tahun duka cita, berpulangnya orang yang terdekat di sisi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istrinya Siti Khadijah dan juga pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi inilah kemudian yang menjadi kegelisahan para pejabat-pejabat yang memerintah pada saat itu, sehingga diputuskan oleh khalifah pada saat itu untuk menetapkan bilangan tahun. Cuman lagi-lagi yang menjadi persoalan adalah mulai kapan tahun itu akan mulai, peristiwa apa tahun itu akan ditetapkan.
kemudian akhirnya oleh kesepakatan para sahabat, maka ditetapkanlah tahun Islam itu berdasarkan awal pertama kalinya hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Utsman bin Affan ditawarkan atau mengusulkan bahwa yang pertama kali bulan pertama di bulan Hijriah itu di tahun Islam adalah bulan Muharram. Karena berbagai macam argumen dan alasannya. Di antaranya adalah bahwa memang bulan Muharram itu sudah terbiasa orang Arab menetapkannya sebagai awal bulan. Yang kedua adalah di bulan Muharram itu adalah semangat untuk menetapkan hijrah itu ditetapkan pada bulan Muharram. Kemudian yang ketiga alasannya, kata Utsman bin Affan, selesainya hajat besar umat Islam, yakni selesai melaksanakan ibadah haji, yakni di bulan Zulhijjahnya. Sehingga itulah alasannya. Para jamaah hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu apa saja peristiwa besarnya di bulan Muharram ini? Ini yang sering kita lupakan. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diterima taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, itu terjadi di bulan Muharram. Mendaratnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Judi setelah banjir yang begitu hebat yang menenggelamkan hampir seluruh makhluk bumi pada saat itu pun terjadi di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir pada saat itu pun terjadi di bulan Muharram. Nabi Ayyub alaihissalam sembuh dari penyakit yang menahun, itu pun juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari bakaran api yang berkobar-kobar oleh Raja Namrud, itu pun terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun dengan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, itu pun terjadi di bulan Muharram. Dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh baginda Rasul dan para sahabat juga banyak yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya adalah penetapan semangat hijrah itu terjadi di bulan Muharram. Perang Khaybar yang dimenangkan oleh umat Islam pada tanggal 1 Muharram, itu pun terjadi di bulan Muharram. Kemudian dimakamkannya Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi, itu pun terjadi di tanggal 1 Muharram. Dan peristiwa yang memilukan dan yang menyedihkan, dibunuhnya cucu baginda Rasul Sayyidina Al-Husain beserta keluarganya di Karbala, itu pun terjadi di bulan Muharram. Nah, itulah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram ini. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya adalah sungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan yang tercatat
di sisi Allah Subhanahu wa taala, di kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, darinya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan, yang diistimewakan, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan. Di antaranya bulan Muharram. Bulan apa saja itu? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Nah, itu semuanya adalah kemuliaan di bulan Muharram. Lalu terakhir, saudara-saudara sekalian, apa sungguhnya amaliyah di bulan Muharram ini? Di antaranya amaliyah yang sudah banyak kita pahami adalah berpuasa di bulan Muharram. Ada puasa di tanggal 10 Muharram, yang puasa itu beliau Rasul pun mengerjakannya. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah Rasulullah pernah ditanya, apa keistimewaan dari puasa di bulan Asyura itu? Faqala yukaffirus sanatal madiyah. Kata beliau Rasul, puasa di tanggal 10 atau hari Asyura di bulan Muharram itu dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi kalau hari ini tanggal 9, besok tanggal 10-nya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, amin. Karena belum tentu tahun depan kita akan ketemu lagi dengan tanggal 10 Asyura. Mumpung kita dikasih umur oleh Allah. Ada yang bilang, kan cuman sunnah Ustaz. Betul, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Tetapi itu tadi, Allah sudah memberikan fasilitas di bulan Muharram ini. Di antaranya adalah keutamaan berpuasa di tanggal 10 Asyura-nya. Bahkan beliau Rasul pernah ditanya oleh sahabat atau dikomplain, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pun berpuasa di hari Asyura itu ya Rasul. Mereka mengagungkan hari Asyura itu ya Rasul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Andaikan aku hidup di tahun yang akan datang, niscaya aku benar-benar akan berpuasa di tanggal 9 Muharramnya juga. Artinya untuk menyelisih, membedakan antara kita dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa juga di tanggal 10 Muharram. Kalau hari ini tidak berpuasa di tanggal 9-nya, maka untuk menyelisihnya, kata ulama, boleh kita menyelisihnya di tanggal 11 Muharramnya. Demikian, mudah-mudahan menjadi manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsi wa sanna bimalaikatihi al-musabbihati bikunsi. Faqala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بقوتك يا عزيز يا متعال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والأمراض والمصيبات ما لا يشفي غيرك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا والمسلمين شر الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله